Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, dimanapun Anda berada. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang fenomena kesurupan dalam pandangan psikologis dan Islam. Apa itu kesurupan, dan bagaimana fenomena kesurupan tersebut dalam pandangan psikologi dan Islam? Simak video ini sampai habis, supaya tidak gagal faham. Fenomena kesurupan merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tidak hanya di Indonesia. Fenomena kesurupan juga sudah dikenal di belahan dunia, bahkan fenomena ini dikenal di setiap agama yang ada di dunia, termasuk Islam. Fenomena kesurupan sendiri diartikan sebagai pengendalian tubuh manusia oleh makhluk halus yang masuk ke tubuh manusia. Di berbagai belahan dunia, fenomena kesurupan seringkali digunakan dalam acara ritual adat dan ritual agama. Hal ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di dimensi lain, dengan tujuan meminta pertolongan, penolak balak, ataupun ritual persembahan. Namun apa yang terjadi, apabila fenomena tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, apakah yang menyebabkan seseorang mengalami kesurupan? Lalu bagaimana pandangan psikologis dan agama tentang fenomena kesurupan tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, ada baiknya kita memahami 4 jenis kesurupan. 1. Kesurupan religius. Kesurupan religius adalah kesurupan yang berasal dari pemahaman agama tertentu atau praktek agama tertentu, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sebagai contohnya, dalam agama Islam ada istilah ruqyah, di mana seseorang yang kerasukan makhluk halus akan disembuhkan dengan cara diruqyah, yaitu dengan bacaan-bacaan ataupun doa-doa tertentu. Sedangkan dalam agama Kristen ada istilah glossolalia, yaitu sebuah kemampuan untuk berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia. Hal ini dipercayai bahwa individu yang kesurupan sedang diilhami oleh Roh Kudus. 2. Kesurupan budaya. Kesurupan budaya adalah sebuah fenomena di mana fenomena kesurupan dianggap sebagai bagian dari budaya tersebut. Contohnya, kuda lumping, kecak, sintren dan lain-lain. Biasanya kesurupan ini dipicu oleh adanya musik atau tarian-tarian tertentu. 3. Kesurupan kuratif. Kesurupan kuratif adalah teknik memasukkan roh ke dalam tubuh, dengan tujuan menyembuhkan suatu penyakit. 4. Kesurupan psikologis. Dalam ilmu psikologis, fenomena kesurupan biasanya terjadi pada individu yang sering menutup diri dari lingkungan sekitar, di mana hal tersebut membuat individu tersebut menjadi stres, lantaran memendam dan tidak mengekspresikannya dengan baik. Pada akhirnya individu tersebut menjadi merasa tertekan. Biasanya individu yang mengalami fenomena kesurupan akan mengutarakan hal-hal yang tidak bisa ia sampaikan saat dia sedang dalam keadaan sadar. Selain itu, fenomena kesurupan juga dapat terjadi ketika individu merasa ketakutan, panik dan bingung. Fenomena kesurupan termasuk ke dalam gangguan disosiatif, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan hilangnya sebagian atau seluruh integrasi akan pikiran, memori, identitas diri, kontrol gerakan tubuh, serta lingkungan sekitar. Fenomena ini ditandai dengan perubahan kesadaran individu. Identitas individu tersebut kemudian tergantikan oleh identitas kepemilikan eksternal sehingga perilaku individu dikendalikan oleh hal di luar kesadaran dirinya. Adapun gejala fenomena kesurupan ini ditandai dengan beberapa gejala di antaranya. Kehilangan kendali atas tindakan yang dilakukan. Kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kehilangan memori atau ingatan. Kehilangan identitas pribadi. Kesulitan konsentrasi. Sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Perubahan perilaku dan keyakinan yang kuat bahwa terjadi perubahan penampilan tubuh. Lalu bagaimana dengan fenomena kesurupan massal? Fenomena kesurupan massal ini biasanya terjadi di tempat-tempat ramai, seperti sekolah atau pusat perbelanjaan. Seseorang yang melihat orang lain kesurupan, biasanya dia akan cenderung merasa ketakutan, apalagi orang yang kesurupan biasanya teriak dengan kencang, menjerit atau merintih kesakitan. Hal itu ternyata menjadi pemicu terjadinya kesurupan massal. Ketika seseorang melihat orang lain kesurupan, otak akan menangkap fenomena tersebut, seakan-akan dia sedang mengalaminya. Contohnya, di sebuah sekolah dasar yang akan menghadapi ujian nasional,
pernah terjadi fenomena kesurupan massal, lalu apa penyebabnya? Kesurupan massal di sekolah itu disebabkan oleh kondisi murid yang sedang mengalami stres, tertekan, rapuh, dan terancam, sehingga dikeluarkan dalam bentuk kesurupan. Sebagai upaya keluar dari masalahnya, kondisi lingkungan yang tidak sehat dan kurangnya motivasi yang diberikan kepada murid, menjadikan fenomena tersebut sangat mudah terjadi. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang fenomena kesurupan tersebut? Benarkah fenomena tersebut disebabkan oleh jin yang masuk ke dalam tubuh manusia? Lalu bagaimana Islam memandang fenomena kesurupan? Sebagai umat Islam kita harus percaya terhadap hal gaib, seperti malaikat dan jin. Islam meyakini bahwa manusia yang kesurupan artinya ia dirasuki oleh jin. Hal ini ditegaskan Allah melalui firman-Nya sebagai berikut. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah 275. Dari segi as-sunnah, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang wanita datang membawa anaknya kepada Rasulullah seraya berkata, "Sesungguhnya putraku menderita gangguan gila yang menimpanya setiap kami makan siang atau malam." Setelah itu, Rasulullah mengusap dadanya dan berdoa untuk kesembuhannya, kemudian dia muntah dan keluarlah sesuatu, seperti anjing hitam. Akhirnya, sembuhlah dia. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Asy'ari, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah dan kebanyakan ulama, taslim atau mengakui keberadaan kesurupan. Kata Imam Al-Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kesurupan terjadi kebanyakan karena jin marah, benci, dan dendam terhadap manusia. Sebab adanya sebagian manusia yang menyakiti jin tersebut, atau jin mengira bahwa manusia itu sengaja menyakiti mereka dengan mengencingi, menyiram air panas dan lain-lain. Kesurupan juga bisa terjadi karena perasaan cinta jin terhadap manusia itu atau pada saat jiwa manusia sedang guncang dan lemah, atau memang terkadang mereka lagi iseng atau main-main masuk ke dalam tubuh manusia. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, di luar kehendak orang tersebut. Hal ini terjadi melalui dua cara, ada kalanya atas kehendak jin itu sendiri dan ada kalanya dimasukkan orang lain dengan cara sihir. Yang kedua, atas kehendak orang tersebut dengan cara melakukan hal-hal yang dapat mengundang jin agar mau masuk ke dalam tubuhnya atau ke dalam tubuh orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh tukang sihir. Lalu bagaimana hukum kedua kondisi atau tipe tersebut? Hukum masuknya jin ke dalam tubuh seseorang, di luar keinginannya. Akan tetapi, atas kemauan dari jin itu sendiri, atau atas perintah orang lain, seperti tukang sihir dan semisalnya. Maka, pada kondisi ini orang yang dimasuki jin tidak berdosa, karena ia dizalimi dan disakiti, bahkan ia akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla atas kesabarannya. Namun, bukan berarti ia dilarang untuk berusaha mengusir jin tersebut dari dalam dirinya. Sebagaimana kisah dalam sebuah hadis, seorang wanita mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia berkata, "Sesungguhnya aku sering kerasukan dan auratku terbuka, maka tolong berdoa kepada Allah untukku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika kamu bersabar, maka bagimu adalah surga, namun jika engkau tetap berkehendak untuk didoakan, aku akan berdoa pada Allah agar menyembuhkanmu." Wanita tersebut berkata, "Aku memilih sabar. Namun tolong berdoa kepada Allah agar auratku tidak terbuka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5328 dan Muslim nomor 6736. Kedua, meminta jin untuk masuk ke dalam tubuh dengan sengaja, dengan tujuan tertentu seperti meminta perlindungan ataupun hal lainnya, atau sering disebut dengan khodam. Perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Karena sejatinya jin tidak akan pernah mau menuruti kemauan manusia sebelum manusia itu menuruti kemauannya terlebih dahulu, seperti meminta manusia untuk melakukan ritual-ritual tertentu atau syarat-syarat tertentu, di mana syarat ini biasanya menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, sebagai manusia kita wajib mengimani perkara gaib, seperti adanya malaikat dan jin, namun keyakinan tersebut janganlah sampai membuat kita melakukan perbuatan syirik.
sebab hal itu merupakan dosa besar dan pelakunya mendapatkan hukuman berupa neraka. Untuk itu marilah kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam.